Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan Nur Anissa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Coba periksa dulu dulu. Naswa, Nur Anissa, Putri, Resika, Rika. Bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, bukunya sudah dikeluarkan semua. Sudah. Dikeluarkan semua. Bisa dipegang itu buku sumber yang kita gunakan hari ini, buku cetaknya, dan juga ada modul juga. Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, baru memiliki kata-kata motivasi ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi harapannya hari ini orang-orang yang sedang belajar di sini adalah pemilik masa depan gemilang atau masa depan emas di masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena ya harapan dari Republik Indonesia itu kan harapannya mesti ke para pemuda-pemudi yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke negara yang lebih baik lagi. Ya, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Sumber daya usaha ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya usaha. Ada yang masih ingat nggak kira-kira apa itu sumber daya usaha? Saya, Bu. Ya, silahkan Brenda. Sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha baik produk maupun jasa. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Miranda tadi. Jadi sumber daya usaha itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang perusahaan untuk mewujudkan produk atau layanan usaha. Karena step by step ya, kemarin kita belajar sumber daya apa aja yang kita pakai. Nah, sekarang kita terapkan dari sumber daya itu menjadi sebuah sistem layanan yang akan digunakan oleh sebuah usaha. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini bisa dibaca. Coba Nur Anissa dibaca. Yang pertama, tujuannya adalah apa? Menguraikan konsep dan karakteristik pelayanan usaha dengan tepat. Ya, Dua, memahami unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan usaha cermat dan teliti. Tiga, menentukan karakteristik dan unsur-unsur pelayanan usaha relevan dengan benar. Terakhir, menyajikan hasil diskusi menentukan karakteristik dan unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan usaha dengan komunikatif dan percaya diri. Ya, jadi hari ini kita itu akan mempelajari konsep, karakteristik dan unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan usaha. Nah, nanti kalian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning akan melakukan diskusi, yaitu menentukan karakteristik dan unsur-unsur pelayanan yang ada di usaha retail. Usaha retail itu ya seperti swalayan, di rumah seperti itu, dan akan menyajikan hasil diskusi tersebut dengan komunikatif. Dan ya, kita akan mengamati sebuah gambar sedang berbelanja di Alfamart. Mungkin dari kalian sudah banyak ya, mesti paling mayoritas semuanya sudah pernah berbelanja di Alfamart. Coba Bu Arum tanya, Pak, bagaimana pengalaman kalian ketika berbelanja di Alfamart? Siapa yang pernah? Saya Kita ya, gimana pengalaman saya ketika belanja di Alfamart, tempatnya bersih dan nyaman, lampu penerangannya sangat terang, dan pelayan memberikan salam ketika konsumen datang. Ya. Apakah sama pengalaman belanja di Alfamart dengan di toko kelontong? Mungkin ada yang pernah berbelanja di toko kelontong, pengalamannya gimana? Saya Bu. Ya, silakan Jessica.
Menurut saya ketika belanja di toko kelontong berbeda dengan di Alfa atau Indomart karena kadang pelayanan kurang bagus, misalnya seperti tidak punya uang kembalian atau yang punya toko kurang murah senyum dan tidak mendapatkan nota pembelian. Nah, jadi pelayanan itu dapat diartikan setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi kegiatan yang kalian lakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan itu disebut dengan pelayanan. Jadi melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Itu harapan dari sebuah pelayanan. Oke, sekarang supaya kalian lebih mengerti bagaimana pelayanan yang ada di toko modern dan ada di swalayan, ini baru ada sebuah video yang bisa kalian amati. Dari kedua video tersebut, kalian mungkin bisa menyimpulkan ada beberapa unsur dalam pelayanan yang diberikan antara di swalayan dengan yang ada di Indomaret. Nah, itu silakan diidentifikasi dan kalian tuliskan di RKPD. Nanti aku baginya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan dibuka dulu RKPD-nya. Buka dulu. Yang pertama kalian lakukan adalah mengamati video. Kalau kalian masih belum begitu paham dengan videonya, kalian bisa melihat di Google Classroom kalian karena Bu Arumi sudah mengirimkan untuk videonya, dua video itu. Nah, yang nomor 2, dari video yang kalian amati, maka diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk menentukan karakteristik dan unsur-unsur pelayanan yang ada di dalam video tersebut, mulai dari attainabilitas, reliability, respon, dan empati. Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baru kasih waktu selama kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Iki apa? Soal yang nomor 1, karakteristik. Selanjutnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pelayanan di Indomaret, aspek yang dibutuhkan, karakteristik pelayanan usaha, hasil diskusi, ramah, murah senyum, sopan. 2. Aspek kami layanan yang dilakukan, karyawannya berpakaian rapi, tempatnya yang bersih, barang-barang tersusun dengan rapi. 3. Aspek yang diikuti, layanan yang dilakukan, memberikan
responsif intelligence pelayanan yang dilakukan, membukakan pintu kepada konsumen, menanyakan kepada konsumen apa yang mereka ketika melihat produk. Tempatnya bersih, karyawannya berpakaian rapi, barang-barang tersusun dengan rapi. 3. Reliability, pelayanan yang dilakukan mengambilkan barang yang dibutuhkan konsumen dengan senang hati. 4. Responsiveness. Dari kelompok 1 silakan menanggapi. Jadi kan tadi yang unsur-unsur yang diperlayakan ada kata kurang ramah, itu maksudnya kurang ramah. Kurang ramahnya itu di saat pelanggan komplain itu tanggapannya sedikit kurang ramah, dan itu waktu pelanggan datang itu menyatakan juga tidak ramah. Oke, sudah. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kelas kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1. Nanti kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Unsur-unsur pelayanan usaha di Indomaret, aspek yang ditentukan, karakteristik pelayanan usaha. Karakteristik sangat baik, pelayanannya ramah dan memuaskan seperti memberi salam, senyum dan sapa saat pelanggan datang, membantu pembeli yang sedang mencari barang, menawarkan seragam belanja, membukakan pintu untuk aspek tanggung pelayanan yang dilakukan. Di Indomaret, pelanggan dapat memilih barang sendiri dan harganya pun sudah secara berbeda dengan pembelian yang lain. Penerangannya bijak baik. Yang ketiga, aspek reliability. Pelayanan yang dilakukan, Indomaret pelayanannya aman dan memuaskan. Yang keempat, responsiveness. Pelayanan yang dilakukan, Indomaret karyawannya tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu pelanggan saat mengalami kendala. Pelayanan yang dilakukan, pelayanan tidak menawarkan gangguan, tidak membukakan pintu untuk pembeli. Oke, itu ya. Silakan dari kelompok 2 memberikan tanggapan. Ya tadi kan Jangan berdiri aja begitu. tadi kan di sekolah tadi kan ada konsumen yang protes kan. Jadi apa yang seharusnya yang dilakukan oleh karyawan ketika ada pelanggan yang komplain? Ini menjawab dari kelompok 2. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari video tadi, ini menjawab dari kelompok 2. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari video tadi, dalam penanganan komplain dari pelanggan itu sudah cukup baik. Tapi alangkah baiknya jika sebelum mengutarakan memberikan pendapat tentang karyawan itu seharusnya meminta maaf terlebih dahulu. Kan satu video Sudah ada. Selain itu, apa mungkin yang bisa dilakukan? Dan permohonan maaf. ya tadi sudah mulai meneliti dari kota itu untuk melihat perjalanannya itu yang gimana ya. Sudah cukup? Sudah. Oke, silakan tutup. Setiap presentasi dari kelompok kami, apabila ada kata silakan kamu maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan pada kelompok 3. Untuk pelayanan yang di Indomaret, yang pertama karakteristik pelayanan usaha, karakteristiknya yaitu pelayanan di Indomaret memiliki kesopanan, tidak memandang usia muda maupun tua, dan selalu ditanyakannya sikap burung dan memberi salam ramah ketika pelayanan datang. Yang ketiga, aspek reliability. Pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang sangat tepat saat pembeli sedang memerlukan barang atau bantuan lainnya seperti mencari barang yang dicari pelayan, meresponnya dengan cepat dan sesuai kemampuannya. Yang keempat, responsiveness. Kegiatan membantu pelanggan dengan cepat dan ramah ketika pelanggan membutuhkan bantuan, dan cepat memberi respon terhadap permintaan pelanggan dengan cepat dan akurat
jalan sendiri. Yang kelima, empati. Layani mediocom memiliki sikap individual yang mampu memahami kebutuhan konsumen dan dilakukan secara kesadaran diri dan tidak menunggu keseluruhan dari teman yang lain ataupun pelayanan yang lain. Bertanya, kan tadi ada kata pelayanan cepat dan ramah. Gimana? Apakah bisa diberikan contoh kondisi yang dapat menunjukkan bahwa di rumah pelayanan cepat dan ramah? Cepat dan ramah. Ketika ada pelanggan membutuhkan bantuan, kan karena tadi cepat dan ramah loh. Nah, ketika ada pelanggan masuk membutuhkan bantuan berupa keranjang ataupun tidak tahu tempatnya barang tersebut, dia akan membantu pelanggan tersebut dan secara gimana ya, dia tidak pernah mengeluh. Pada intinya dia akan melakukan dengan sendirinya dengan kesadarannya. Cepat dan tanggap ya. Ya. Ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsur ini semuanya ada ya, baik itu di swalayan maupun di darat. Hanya saja memang terdapat perbedaan ya, terutama yang paling mencolok di mana perbedaannya? Ya Pak, di reaktivitasnya apa di responnya? Atau negativitasnya? Gimana yang paling mencolok dari kedua unsur itu? Negativitas ya, negativitas. Kalau dilihat dari segi penampilan pelayannya berbeda ya kan? Kalau yang di Indomaret tadi lebih seragamnya lebih rapi. Mungkin ada dari salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya Naswa, silahkan. Berdiri aja Naswa. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hari ini kita mempelajari tentang pelayanan usaha merupakan setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Karakteristik pelayanan diantaranya adalah tidak berwujud, tidak terpisahkan, beraneka ragam, dan tak tergama. Sedangkan unsur-unsur dalam pelayanan usaha meliputi kreativitas, responsibilitas, jaminan, empati, dan Terima kasih Mas Fuad. Usaha itu sangat penting dilakukan dan sangat penting untuk diperhatikan karena sebagai salah satu untuk menarik minat konsumen. Kita menjaga mutu atau kualitas dari sebuah usaha itu juga dilihat dari pelayanannya. Semakin baik pelayanannya, maka diharapkan kualitas dari perusahaan tersebut juga semakin baik pula. Untuk mengukur kemampuan kalian mengenai penguasaan materi yang sudah saya berikan hari ini, bisa dibuka Google Classroom-nya, dikerjakan soal-soalnya ya, soal-soal evaluasinya. Selanjutnya jangan lupa ya, nanti setelah dikerjakan soal evaluasinya juga dikerjakan jurnal refleksi yang saya kirimkan. Jangan lupa dikerjakan. Oke, kalau baru tanya bagaimana refleksi tentang pembelajaran hari ini, mungkin dari perwakilan dari kalian, apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan? Menyenangkan ya. Ada alasannya apa? Kita kalau menurut saya pribadi, ya, pembelajaran hari ini kan disertai PPT, jadi dengan mudah bisa melihat dari ya, materinya. ada kerja kelompok. Nah, tapi kan baru kalau ada kesulitan bisa dibacakan baru. Jadi maksudnya kerja kelompok ketika ada kesulitan baru tidak mengabaikan. Kegiatan tidak lanjut, silakan nanti di rumah dipelajari tentang pelayanan prima yang akan Bu Arum jelaskan minggu depan.